Malam semakin larut dalam kegelapan. Kesunyian malam itu semakin menyayat karena malam yang bergulir adalah malam yang pekat, tanpa bintang dan bulan. Namun kegelapan malam itu tidak berpengaruh sedikit pun pada dua sosok yang masih saling meloncat dan saling memburu. Entah berapa lama adu tanding itu masih terus berlanjut. Tataran dalam adu tanding antara Arya Dwipangga dan Kamandanu telah semakin mendekati puncak. Kini Dwipangga telah mulai menerapkan ajian Komala Agni. Walaupun belum mencapai puncak, namun rasanya udara di sekitar mereka menjadi panas yang luar biasa. Nampak daun-daun di sekitar mereka menjadi kering terpanggang oleh udara yang panas. Bahkan di antar tubuh Arya Dwipangga sering terjadi percikan api yang langsung membakar rumput dan daun-daun di sekitar tempat itu. Kamandanu pun sudah menerapkan kekuatan naga Puspa Krishna. Kekuatan dari ular Krishna itu sungguh luar biasa. Sedikit pun udara panas itu tidak mempengaruhi kulit Kamandanu. Hanya saja perlahan namun pasti sedikit demi sedikit pakaiannya nampak mulai mengering karena panas yang seperti membakar. Semakin cepat mereka bergerak maka semakin meningkat tataran ilmu kanuragan mereka. Berikutnya tubuh Arya Dwipangga telah diselimuti warna kemerahan, semakin teranglah di sekitaran mereka. Sebuah pertunjukan yang sangat mengerikan. Jika harimau yang lewat dipastikan harimau itu akan mati terpanggang. Tubuh kedua saudara kandung itu berkelebat di udara. Setiap hentakan itu maka terdengar suara raungan dari mulut Kamandanu. Tubuhnya terpental namun kembali berdiri seakan menantang Dwipangga. Wirot dan Jambunada nampak terdiam melihat apa yang terjadi di hadapan mereka. Bahkan Wirot menggunakan tenaga murninya untuk melawan getaran dan udara panas yang telah sampai di mana tempat mereka berdiri. Kekuatan apakah yang digunakan Uwa itu Eyang Pamana? Tanya Jambunada dengan mata yang tak lepas memandang ayahnya yang sedang melakukan adu tanding. Aku belum tahu namanya Nada, namun melihat cirinya itu berasal dari Dewa Agni, Dewa Api. Tapi sumbernya berbeda. Lihatlah tenaga Uwamu tidak sedikit pun berkurang seperti mempunyai banyak tenaga murni di dalam tubuhnya. Dulu pernah juga orang yang berasal dari Gunung Tengger mempunyai kekuatan dari Dewa Api. Tapi tidak demikian dengannya, sahut Wirot sambil memincingkan matanya. Wajah orang tua yang biasa cengengesan itu kali ini tidak tampak, begitu tegang dan tidak sedikit pun terlepas dari kedua orang yang beradu tanding yang kini mirip dua bayangan yang berkelebat di udara. Sungguh luar biasa Eyang Paman. Jarang orang yang mampu melewati kekuatan naga Puspa Krishna. Sekali saja membenturkannya maka orang tersebut akan seperti membentur dirinya sendiri yang hampir mirip dengan ajian Braja Musti milik Pamana, kata Jambunada pelan. Dulu sekali aku memilih mempelajari Braja Musti karena sifatnya yang sebagai pelindung. Dan aku pun tidak akan sanggup menguasai naga Puspa tahap ketiga. Hanya orang terpilihlah yang mampu mengusainya dan di bumi Majapahit ini aku rasa hanya 3 orang yang mengusainya yaitu Eyang Empu Sasi, Kamandanu dan Kaunada. Dan aku sendiri tidak mengetahui apa yang kau gunakan sewaktu menolongku tempo hari walaupun dari alirannya terdapat aliran dari perguruan Kamiya, kata Wirot. Kali ini dia menatap anak muda yang berada di sampingnya itu. Itu adalah kekuatan yang berasal dari ular hitam Krishna dan ular putih Krishna. Dari penggabungan kekuatan itu dinamakan Sabda Naga Puspa Krishna. Aku melakukan tapa pati geni saat itu, dan aku pun bertemu dengan Eyang Sepuh Empu Sasi. Beliaulah yang memberitahukannya, jawab Jambunada. Wirot nampak tersenyum memandang Jambunada sambil mengangguk pelan. Dari hatinya merasa kebanggaan terhadap Jambunada. Bersyukurlah kau Nada, bertemu dengan Eyang Empu Sasi, sungguh sebuah anugerah dari Hyang Widya Yuro, tanda merek dagang. Sesaat kemudian wajah Wirot nampak berkerut ketika matanya menatap apa yang dilakukan Arya Dwipangga. Nada itu ilmu hitam, aliran sesat yang harusnya tidak diajarkan. Kekuatan yang berasal dari dunia kegelapan, sepertinya kekuatan itu disamarkan dengan kekuatan Dewa Apia, kata Wirot dengan suara lirih. Benarkah Eyang Pamana? Seru Jambunada. Dari ciri-cirinya Nada, menurut guru kau jika orang menggunakan gerakan sembah seperti itu maka itu adalah perwujudan untuk menyembah iblis, yang pada akhirnya menyerahkan dirinya pada kepentingan iblis.
sejahatnya manusia tidak akan menggunakan ilmu itu, karena sama saja dengan persekutuan dengan iblis. Kata Wirot kali ini suaranya bergetar. Semoga Hyang Widi selalu bersama Kamandanu sehingga kekuatan iblis itu tidak mempengaruhinya, desis Wirot. Wajah Jambu Nada nampak tegang, namun dia tidak berani untuk mendekat karena yang terjadi sekarang adalah adu tanding antara ayahnya dan uaknya. Semoga ayah menyadarinya, membatin Jambu Nada. Memang demikianlah apa yang dilakukan Arya Dwipangga. Nampak beberapa kali kedua tangannya mengatup, namun jari jempolnya dimasukkan ke dalam menatkan tunduk dari iblis. Setelah kedua tangan yang mengatup diletakkan di atas ubun-ubun yang menandakan persembahan bagi iblis. Tubuhnya semakin merah membara. Dari tangannya berapa kali keluar seleret merah menghantam tubuh Kamandanu. Kamandanu terkesiap melihat apa yang dilakukan Dwipangga, dan hal itu sama persis dengan yang dilakukan Layang Samba di penampihan. Hati dan pikiran Kamandanu dipusatkan pada kehadiran dan kebesaran Hyang Widi. Dia telah menyerahkan mati dan hidupnya pada Hyang Widi. Hanya padamu aku berserah, seluruh kekuatan berasal darimu, seluruh kekuatan akan musnah kerana mua, membatin Kamandanu. Untayan kata-kata itu diucapkan setiap kekuatan naga pusapa membendung ajian Komala Agni Arya Dwipangga. Suara raungan yang keluar dari mulut Kamandanu telah memecah kesunyian di bukit itu. Suara benturan terjadi begitu dahsyat, percikan api telah membakar pohon-pohon di sekitar tempat itu. Batu yang berada di sekitar mereka pun telah pecah berserakan menjadi debu. Ternyata apa yang dilakukan Kamandanu menambah daya kekuatannya. Tubuh Arya Dwipangga terpental ke belakang. Dia berteriak nyaring, terasa dadanya dihimpit puluhan gunung. Tulang belulangnya serasa dipatahkan. Tubuh Arya Dwipangga terjatuh ke tanah seperti sebuah batu yang dilambungkan dan terjaruh kembali ke tanah. Saat itulah terjadi sebuah kejadian alam yang berbeda. Petir menyambar dan membakar pohon randu alas yang besar, dan pohon itu hangus sampai ke akar-akarnya. Dari tempat Arya Dwipangga tergeletak tidak sadarkan diri, berdiri sosok dan bersuara lantang. Wahai Amuraja Durjana di atas langit, wahai bulan yang mengambang di angkasa raya, wahai sukma-sukma berkeliaran penuh rerintihan penderitaan, dengarkan. Dengarkan sumpahku ini, sumpah Layang Samba putra Dewi Sambi. Saksikanlah wahai alam semesta, saksikan sumpahku. Biarlah langit runtuh dan bintang bertaburan jatuh ke permukaan bumi. Biarlah jagat raya ini berguncang. Jika Jambu Nada menjadi segumpal batu, aku akan menjadi air bah yang akan mendidihkannya dari atas gunung. Jika Jambu Nada menjadi telaga, aku akan menjadi 1000 matahari dan aku akan membuat telaga itu mendidih, membakarnya sampai habis, sampai kering kerontang. Jika Jambu Nada menjadi pohon-pohon buah, aku akan menjadi hama. Akan kuserang dia siang malam dan pohon-pohon itu akan mati membusuk kering dan luruh ke bumi. Inilah sumpahku. Jambu Nada akan menjadi musuh besarku. Dengar wahai jin siluman yang menghuni lereng-lereng bukit, dengar wahai roh gentayangan yang terbang melintasi kegelapan malam. Dengar dan saksikan sumpahku ini, suatu saat aku akan membinasakan Jambu Nada. Inilah cita-citaku, akan kucari kelengahannya. Dan kalau dia tetap waspada, aku akan masuk menyelinap ke dalam hatinya untuk merogoh jantungnya. Dengar wahai Jambu Nada, malam kau menjadi musuhku, dan siang kau menjadi seteruku. Tak ada hari perdamaian bagimu, kita akan terus berperang, bendera akan berkibar dan kita akan terus berlaga di gelanggang selama-lamanya sampai kau binasa. Begitu menderunya suara itu, suara yang keluar dari sosok berdiri tegap yang tak lain Layang Samba. Kilat menyambar bersamaan suara guntur yang menggelegar. Itulah sumpah Layang Samba yang pernah diucapkannya belasan tahun silam, sumpah yang telah mengikatkan dirinya pada Raja Iblis Sang Amuraja Durjana. Matanya memerah, tubuhnya diselimuti kabut hitam yang seperti mengulung. Dari dalam asap itu timbul bulatan-bulatan warna putih kemerahan yang akan menyilaukan mata. Layang Samba memandang Kamandanu dan Jambu Nada yang telah berkelebat ke arah Kamandanu. Jambu Nada berdiri tegak di samping Kamandanu yang masih duduk lemah. Jambu Nada tidak mau bermain-main melihat keanehan yang terjadi di depannya. Segera dia menerapkan kekuatan Sabda Naga Puspa Krishna hingga ke puncak.
totol hitam di tubuhnya segera keluar bersamaan warna merah putih kebiruan dari matanya keluar sinar merah kebiruan. Saat itulah benturan hebat terjadi. Kamandanu yang belum sempat menghindar tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang dengan sangat kuat menghantam batu besar. Kamandanu meraung keras, namun kemudian tubuhnya diam tidak sadarkan diri. Jambunada meraung keras, kekuatan sabda naga Puspa Krishna menyeruak dan memancar dari matanya, maka benturan antara sinar merah yang menyala dari mata Layang Samba bertemu dengan sinar dari mata Jambunada. Namun tidak beberapa lama Layang Samba berteriak nyaring. Wirot yang melihat kejadian yang sangat cepat itu terkesiap. Di sisi lain tubuh Kamandanu terbaring dengan tidak sadarkan diri, sedangkan di sisi lain Jambunada meraung-raung menahan kekuatan dari Layang Samba yang sama sekali tidak dikenalnya. Tubuh Jambunada yang bertotol hitam dengan warna merah putih kebiruan tiba-tiba memudar. Jambunada merasakan sesak yang luar biasa. Darahnya seperti mengering, tubuhnya terhuyung-huyung. Saat itulah dengan segenap kekuatannya Wirot menerapkan Braja Musti membenturkan tubuhnya pada sinar yang timbul dari mata Layang Samba, dan benturan itu tidak terelakkan. Tubuh Jambunada yang terhuyung-huyung semakin lemah dan totol-totol di tubuhnya semakin memudar. Apa yang terjadi pada Wirot sangat mengerikan. Aji Bramustinya tidak berpengaruh apa-apa pada Layang Samba. Tubuhnya tiba-tiba mengering, dari ubun-ubunnya keluar darah yang menyembur sangat deras. Saatnya berikutnya tanpa daging yang tersisa Wirot telah mati dengan menggenaskan. Pada saat Layang Samba menguras darah Wirot, dua buah sinar putih seperti menelan tubuh Jambunada yang terhuyung-huyung dan juga menelan tubuh Kamandanu yang tak sadarkan diri. Layang Samba terkejut, namun di hadapannya tidak terlihat lagi Kamandanu dan Jambunada. Anak muda itu mengamuk, hutan itu dibakarnya dengan matanya. Goa yang ditutupi semak-semak hancur berserakan menjadi debu. Pohon yang berada di bukit itu telah terbakar tanpa mengeluarkan api, langsung hangus menjadi arang. Seperti telah merasa puas, Layang Samba terduduk dengan wajah yang memerah, keparat kemana mereka. Tidak mungkin tubuhnya akan lenyap seperti itu. Pasti ada kekuatan lain yang telah menyelamatkan mereka. Aku tidak akan berhenti, akan ku cari mereka sampai ke ujung belahan bumi. Euro tanda merek dagang, kata Layang Samba. Denagen sura keras di bukit yang telah menjadi lengang itu. Ini semua gara-gara orang gemuk itu yang menutupi pandanganku. Aku yakin sedikit lagi tubuh Jambunada akan mengeringat, katanya lagi. Kali ini suaranya telah melemah. Bekas senopati kepercayaan Gajah Mada itu melangkahkan kakinya gontai. Namun setelah beberapa langkah, anak muda itu berhenti tepat di depannya. Tergeletak tubuh Arya Dwipangga. Dia menggoyangkan tubuh Arya Dwipangga dengan kakinya, seperti melihat adanya kehidupan Layang Samba, kemudian membopong tubuh Arya Dwipangga dan berkelebat menembus hutan yang telah menjadi gundul. Alunan hari mengitari kodratnya. Ufuk timur telah memerah di batas cakrawala, tapi nampaknya burung-burung begitu malas untuk keluar dari sarang mereka. Kejadian di malamnya sungguh telah meruntuhkan keberanian sebagian alam untuk kembali menatap sang matahari yang terus menaik. Sunyi lengang terasa menyayat di bukit itu. Dari bawah nampak dua warga pedukuhan yang berpakaian sederhana. Mereka adalah pencari kayu bakar di pinggiran hutan itu. Mulut pemuda di samping seseorang yang lebih tua darinya nampak menganga. Dia menatap wajah orang tua di sampingnya. Ternyata orang tua itu juga menunjukkan hal yang sama. Mulutnya sedikit menganga dengan kening berkerut memandang apa yang ada di hadapannya. Ada apa dengan hutan ini, Pamana? Kata pemuda berpakaian corak tanah agak gelap. Entahlah, Ngger. Paman pun baru kali ini melihat hal seperti ini. Bertahun-tahun Paman selalu kesini mencari kayu bakar ataupun berburu kijang di dalam sana, jawab orang tua di sampingnya sambil menunjukkan hutan di depannya. Paman, hutan ini begitu sepi, suara burung pun tidak ada, Pamana. Benar, Engger. Lihat randu alas ini hangus terbakar sampai ke pucuk, tidak berdaun lagi. Akar-akarnya pun hangus dan lihat tanah ini hangus. Apakah mungkin petir yang menyambar hutan-hutan di sini, Pamana? Kemungkinannya ada, Engger. Tapi kalau hanya petir tidak akan membabat pohon yang sedemikian banyak, bahkan hangus sampai ke akarnya. Paman, lihat ada darah, Pamana. Seru pemuda itu, kini wajahnya memucat.
orang yang dipanggil paman itu kemudian mendekati pemuda yang berjongkok dengan wajah pucat. "Darah ini masih basah belum mengering. Lihat Nger, ada pakaian," kata orang itu kemudian dengan menggunakan sepotong kayu mengambil pakaian di dalam genangan darah itu. "Sebaiknya kita kembali saja paman," kata pemuda dengan wajah yang makin memucat. "Baiklah, kita harus melaporkan hal ini Ki Buyuta." Demikianlah merebaklah cerita itu ke seluruh warga. Mereka pun berduyun-duyun pergi ke atas bukit menyaksikan sendiri pohon-pohon yang meranggas tak berdaun, tanah yang terbakar. Tidak ada sedikit pun tanda kehidupan di sana. Namun tidak ada satu pun di antara mereka yang mampu menjawab apa yang membuat bukit itu mengering dan hangus terbakar. Sementara itu jauh dari bukit dan hutan itu, tubuh seorang pemuda terbaring lemah, dadanya naik turun dengan pelannya. Pakaiannya telah terbakar, nampak berbagai lubang di pakaian itu seperti tersunut api. Di sampingnya seseorang yang telah tua terbaring dengan lemah. Dadanya terlihat biru lebam seperti sebuah pukulan yang telah menyebabkan bulatan kehitaman di dadanya itu. Pemuda yang tak lain Jambu Nada bersama ayahnya Kamandanu lamat-lamat mendengar suara aungan yang sahut menyahut di alam bawah sadarnya. Matanya terbuka. Perlahan anak muda itu mencoba untuk bangun, namun tak rasa seluruh persendiannya lumpuh. Wajahnya berpaling, segera matanya melihat Kamandanu yang tergolek lemah. "Ayah," desisinya. Tak ada suara yang menjawab. Tangannya memegang lengan orang yang sudah tua itu. Ada denyut nadi yang sangat pelan. Namun kembali telinganya mendengar suara aungan yang sangat keras, sahut menyahut tidak berhenti. Dengan sekuat tenaga Jambu Nat berusaha bangun. Akhirnya pemuda itu berhasil duduk dengan tubuh yang bergetar menahan sakit yang luar biasa. Suara aungan itu tidak berhenti membuat kepalanya terasa pening. Jambu Nada duduk dengan mata terpejam, hati dan pikirannya segera dikosongkan. Saat itulah mata batinnya dituntun menuju alam antara ada dan tiada. Di hadapannya dua sosok lelaki tampan dengan jubah putih dan seorang wanita yang sangat sempurna sebagai wanita. Wajah mereka sangat dikenal Jambu Nada, namun tidak dengan wujud yang sekarang berada di depannya. Jambu Nada melihat dengan jelas ruangan yang begitu gemerlap. Di sana terdapat dua batu pualam yang berhiaskan permata. Di sanalah lelaki tampan dan wanita cantik tersenyum memandang Jambu Nada yang berdiri di antara batu tempat mereka duduk. "Anak muda, kami sengaja mengundang kau di sini. Ini adalah bagian dari widimu, kau diperkenankan untuk datang di alam kami. Kami hanya perantara yang ditugaskan. Kesalahan kami di masa silam ternyata menjodohkan kita bertemu," kata lelaki tampan yang duduk dengan gagah. Wanita di sampingnya dengan rambut panjang melingkari tempat duduknya nampak begitu tersenyum ramah. Jambu Nada hanya terdiam. Lidahnya terasa keluh, yang bisa dilakukan hanya menatap kedua sosok yang sangat sempurna di matanya. "Kami berdua adalah dewa yang pada masa silam melakukan kesalahan yang sangat besar. Namaku adalah Mandana dan yang berada di sampingku ini adalah Mandini. Kami adalah dewa yang mempunyai keistimewaan dari Bitara Siwa. Setelah beribu-ribu tahun kami menjalankan hukuman kami kembali mendapatkan tugas mulia ini ya. Ketahuilah anak muda, Sang Amuraja Durajana telah turun di alam manusia. Kami tidak mempunyai wewenang untuk mengejarnya di alammu. Keterbatasan kami adalah sebuah takdir yang harus kami jalani ya. Dahulu ketika alam baru diciptakan, lahir pula lah Sang Amuraja Durjana. Dia adalah iblis yang ingin menguasai jagat raya. Dia pun bernafsu menguasai alam para dewa. Terjadilah pertempuran hebat di alam para dewa. Seabad lamanya pertempuran itu terjadi. Amuraja ternyata memiliki kekuatan yang maha dahsyat, sehingga di antara kami tidak ada yang mampu mengalahkannya. Pada tahun-tahun terakhir kami hanya bisa pasrah sambil menunggu kedatangan Sang Batara Siwa. Pada saat yang sudah genting itulah Batara Siwa menurunkan mukjizatnya. Melalui kekuatan yang diberikannya padaku dan Adinda Mandini kami ditugaskan untuk menumpas Amuraja Durjana. Terjadilah pertempuran hebat itu. Hampir 365 hari kami bertempur dan kami berhasil mengurungnya dalam sebuah sangkar yang telah kami mantraya. Ternyata kesalahan kami di masa silam membuat mantra itu terbuka, maka terbebaslah Sang Amuraja Durjana.
namun dia sadar bahwa alam para dewa akan sangat sulit untuk dikuasainya, maka dia menuju alam para manusia. Di alam manusia Amuraja Durjana yakin akan mampu menaklukkan manusia. Kelak dengan pengharapan ketika manusia tidak lagi mempercayai kami maka kami akan lemah. Nah pada saat itulah dia akan kembali menyerang alam para dewa. Aku dan Adinda Mandini adalah utusan Batara Siwa yang diberikan kemampuan untuk mengalahkannya. Tapi kami tidak akan bisa memasuki alam kalian lagi. Karena itu manusia itu sendirilah yang harus mengalahkannya. Atas dasar pertimbangan selain kami telah pernah bertemu denganmu, dalam darahmu juga telah tersimpan kekuatan kami, untuk itu kami akan menurunkan kekuatan Bata Siwa yang telah kami miliki. Terimalah anak muda, serahkanlah dirimu pada Yang Maha Kuasa maka akan mempermudah dalam penurunan kekuatan Batara Siwa. Kekuatan yang akan kami turunkan kami namakan Batara Puspa Krishna. Kekuatan ini adalah puncak dari kekuatan yang telah berada padamu. Yang pertama kekuatan Naga Puspa Krishna sebagai dasar, kemudian Sabda Naga Puspa Krishna sebagai penyangga dan Batra Puspa Krishna sebagai mahkota. Kau adalah manusia yang kami pilih di bumi untuk menjaga alammu dari penguasaan Sang Amuraja Durjana. Kau harus melindungi para kekasih dewa di bumi dari pengaruh Sang Amuraja Durjana. Penjelmaan kekuatan Sang Amuraja Durjana adalah manusia sepertimu, manusia yang pada dari hatinya telah menutup diri pada kekuatan Yang Maha Kuasa. Dalam kebingungan Jambu Nada hanya terdiam, tidak tahu harus melakukan apa-apa, diam tertunduk mendengarkan apa yang dikatakan Dewa Mandana dan Dewi Mandini. Jambu Nada mengetahui Dewa Mandana dan Dewi Mandini dari cerita ayahnya, Arya Kamandanu. Saat itu Kamandanu dalam kebingungan mempelajari ilmu kanuragan tahap ketiga, dan akhirnya takdir mempertemukan ayahnya dengan Empu Lunggah yang ternyata murid tertua dari Empu Sasi yang pencipta ilmu kanuragan Naga Puspa Krishna. Empu Lunggah menceritakan sebuah dongeng tentang Dewa Mandana dan Dewi Mandani. Mereka adalah dewa yang dihukum Batara Siwa karena melakukan kesalahan. Mereka melakukan perbuatan yang melanggar tatanan kehidupan dewa. Dewa Mandana dan Dewi Mandini memanjakan nafsu mereka. Hal itu membuat Batara Siwa memberikan hukum yang menurunkan mereka ke bumi dunia para manusia, dunia yang masih diliputi hawa nafsu. Dewa Mandana berubah wujud menjadi naga putih, sedangkan Dewi Mandini menjadi naga hitam. Dewi Mandini yang sangat kecewa tidak mau bertemu dengan Dewa Mandana. Namun Dewa Mandana terus mencari Dewa Mandini dan itu dilakukannya selama berada di alam manusia. Dewi Mandini yang ternyata di hatinya masih diliputi kekecewaan sering mengganggu manusia. Tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup setelah digigit oleh Mandini yang berwujud ular hitam bermahkota. Namun tidak dengan Empu Sasi yang mempunyai kekuatan luar biasa. Empu Sasi bertarung dengan Dewi Mandini. Dari pertarungan itu Dewi Mandini berhasil melukai tangan Empu Sasi dan hal itu membuat tenaga Empu Sasi semakin berlipat-lipat. Dari hal itulah Empu Sasi menciptakan jurus Naga Puspa Krishna dari pertama hingga ketiga. Namun untuk tataran ketiga Empu Sasi tidak bisa menurunkannya pada murid-muridnya. Perlu syarat yang sangat sulit, yaitu harus mempunyai tenaga yang luar biasa yang hanya didapatkan dari gigitan Dewi Mandini atau ular hitam Krishna. Kembali takdir berbicara. Kamandanu dijodohkan bertemu dengan perwujudan Dewi Mandini, ular hitam Krishna. Kamandanu bertarung melawan ular hitam Krishna. Dari pertarungan itu Kamandanu digigit ular itu di bagian leher Kamandanu. Setelah melakukan tapa selama 40 hari 40 malam Kamandanu berhasil menguasai kekuatan ular hitam Krishna, yang ternyata darah kekuatan itu mengalir pula pada putranya Jambu Nada. Jambu Nada tidak mengalami apa yang dialami Empu Sasi dan ayahnya. Jambu Nada mendapatkan kekuatan itu sedari dalam perut ibunya Sakawuni. Jambu Nada tidak pernah mengira akan bertemu langsung dengan Dewa Mandana dan Dewi Mandini yang menurut cerita ayahnya adalah sebuah dongeng. Dulu beberapa puluh purnama yang lalu Jambu Nada bertemu dengan makhluk yang berwujud naga putih dan naga hitam dan sekarang mereka menamakan dirinya Dewa Mandana dan Dewi Mandini. Kenyataan yang sulit diterima akalnya, namun itu semua adalah nyata dialaminya, anak manusia.
Kekuatan ini tidak bisa kami berikan padamu ke alam manusia. Karena itu kau diperkenan untuk hadir di alam kami, sebuah takdir yang harus kau jalani. Nah terimalah ini ya, kata Dewa Mandana kemudian memberikan sebuah benda berbentuk cawan yang kecil. Di dalam cawan itu terdapat sebutir bulatan kecil berwarna putih jernih. Ambillah zat itu adalah kekuatan Bitara Siwa yang dulu kami miliki. Minumlah anak manusia, serahkan dirimu pada Yang Maha Kuasa. Seluruh kekuatan di jagat raya ini berasal darinya, dan padanya pula kekuatan itu kembali ya, kata Dewi Mandini dengan senyuman yang sejuk mendamaikan hati. Jambu nada yang seperti tersihir melakukan apa yang dikatakan Dewa Mandana dan Dewi Mandini. Jambu nada memejamkan matanya, kemudian memasukkan butiran itu ke dalam mulutnya. Setelah zat itu masuk ke dalam tubuhnya, jambu nada merasakan kesejukan yang terasa nyaman. Zat itu mencair dalam aliran darahnya dan mengendap dalam daging-daging, kemudian ke dalam sum-sum tulangnya. Sinar putih jernih terpancar dari tubuhnya. Totol-totol sisik menyelimuti seluruh kulitnya. Kini totol itu tidak berwarna hitam melainkan bersih putih jernih layaknya kristal air yang jernih. Jambu nada membuka matanya, tapi yang dilihatnya berbeda. Seorang yang telah tua berwajah bersih dengan pandangan yang sejuk duduk bersila tersenyum memandangnya.